Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat inayah hidayah, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk berkumpul bermunajat kepada Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan pada siang hari ini adalah Jumat yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-34, Allah menegaskan bahwasanya Allah begitu banyak memberikan apa yang kita butuhkan dan kita minta kepada Allah, sehingga Allah menegaskan seandainya kita mencoba untuk menghitung segala bentuk pemberian Allah kepada kita dalam bentuk nikmatnya yang sangat dahsyat dan luar biasa, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan sanggup dan mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi dengan banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini bukan berarti kita tidak boleh untuk merenungkan, untuk memikirkan nikmat-nikmat itu. Paling tidak ulama memberikan gambaran kepada kita ada 3 nikmat utama yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita abaikan dan harus kita syukuri. Yang pertama adalah nikmatul hayat, yaitu nikmat kehidupan. Dengan hidup inilah kita bisa berkeluarga, kita bisa bekerja, kita bisa bermasyarakat, kita bisa beribadah, beramal. Dan hidup ini memang sangat singkat, akan tetapi hidup yang singkat ini menjadi penentu bagaimana kehidupan kita selanjutnya yang abadi nanti. Bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat, apakah kita mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan abadi atau justru kesengsaraan yang abadi, amat sangat ditentukan oleh hidup kita saat ini. Nikmat hidup ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, orang beriman, orang kafir, manusia, jin, malaikat, dan berbagai macam makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah nikmatul huriyah, nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Hari ini kita berada di hari Jumat 16 Agustus 2024, dan tepatnya di tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia senantiasa memperingati hari yang bersejarah bagi negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang saat ini bertepatan dengan merdekanya kita di tahun 79 tahun. Merdeka artinya terbebas. Merdeka artinya lepas.
Merdeka artinya memiliki kebebasan di dalam menentukan nasib sendiri, memiliki kebebasan di dalam mengelola alam yang begitu kaya ini, memiliki kebebasan di dalam menentukan tentang sikap politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Begitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi apakah betul kita memang merdeka dalam artian bebas, lepas, tidak berada di bawah bayang-bayang negara lain? Apakah betul bahwa kita adalah merdeka dalam artian mampu menentukan tentang nasib kita sendiri di dalam mengelola alam kita yang kaya ini, di dalam menentukan masalah politik kita, ekonomi kita, sosial dan budaya kita? Atau justru kita sebaliknya, kita merdeka secara fisik, akan tetapi ide, gagasan, pikiran kita masih berada dalam kendali orang lain. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa di situ dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kemudian di alinea itu dibuka dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini untuk menunjukkan, untuk menegaskan bahwa ternyata kita merdeka bukan semata-mata usaha fisik dari rakyat Indonesia, bukan semata-mata usaha fisik dari para pejuang dan pahlawan kita, akan tetapi para pejuang kemerdekaan kita sadar bahwa merdekanya kita adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena para pejuang kemerdekaan kita paham dan sadar, rakyat Indonesia yang jauh kemampuannya dibandingkan penjajah adalah bukan lawan yang seimbang, tidak apple to apple. Bagaimana mungkin senjata dengan mesin yang canggih berhadapan dengan bambu runcing yang manual? Bagaimana mungkin tentara-tentara yang besar tubuhnya dan terlatih melawan rakyat yang belum terlatih dan teruji dalam peperangannya? Bagaimana mungkin tank-tank yang begitu kokoh, kuat, terbuat dari baja dan besi, sementara kita jenderalnya hanya ditandu dengan bambu yang dirangkai oleh rakyatnya sendiri? Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil, tidak apple to apple, kalau bangsa kita mampu melawan penjajah yang begitu terlatih, kuat, dan senjatanya yang amat sangat lengkap itu. Sehingga para founding father kita memasukkan di dalam alinea ketiga Undang-Undang Dasar, merdekanya kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mustahil tanpa ada bantuan Allah, tanpa ada intervensi Allah, tanpa ada pertolongan Allah, bahwa negara kita bisa merdeka seperti saat ini. Ini menyadarkan kepada kita bahwa merdekanya kita tidak lepas dari bantuan Allah. Bahkan di dalam data Kementerian Sosial Kepahlawanan menunjukkan tentang bagaimana peran para ulama di dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengumpulkan tentara-tentara muslim, beliau mengumpulkan relawan-relawan muslim untuk menjadi tentara, yang kemudian kumpulan itu disebut dengan Hizbullah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau pun merekrut relawan-relawan muda untuk ikut berjuang, yang kemudian beliau berikan nama organisasinya itu dengan Hubbul Waton. Ada Zainul Arifin, ada Wahid Hasim, dan berbagai macam ulama lain yang mereka mengerahkan santrinya, mengerahkan umatnya untuk senantiasa berjuang memerdekakan negara kita Republik Indonesia ini. Bahkan Bung Tomo, seorang pejuang dan pahlawan yang sangat luar biasa dan masih muda, saat itu bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Asy'ari,
kira-kira dengan istilah apa, dengan kalimat apa aku harus menggerakkan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah itu. Maka Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan kepada Bung Tomo dengan menggunakan kalimat Allahu Akbar, sampai dia tulis, seandainya tidak ada kalimat Allahu Akbar, aku tidak tahu dengan kalimat apa menggerakkan warga, masyarakat dan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah itu. Ini adalah merupakan fakta sejarah bahwa umat Islam memiliki peranan yang sangat luar biasa di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka kemerdekaan adalah bagian daripada nikmat utama, nikmatul huriyah. Nikmatul istiqlal adalah merupakan nikmat utama yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti halnya kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di dalam buku Api Sejarahnya, merdekanya negara kita seperti halnya telur mata sapi. Telur mata sapi, siapa yang bertelur, siapa yang berjuang untuk melahirkan telur, akan tetapi ketika sudah ada di meja makan, kenapa sapi yang terkenal? Yang berjuang adalah umat Islam, yang berjuang adalah pahlawan Islam, yang berjuang adalah para ulama dan santri. Akan tetapi yang menguasai, yang menikmati, yang mengendalikan saat ini adalah orang-orang yang kagak jelas, bahkan mungkin mereka punya niat yang buruk terhadap bangsa ini. Kemerdekaan kita yang ke-79 dinodai dengan adanya isu bahwa pasukan Paskibra yang putri yang menutup auratnya harus dilepas, sehingga hal ini memunculkan kegaduhan di tubuh umat Islam yang lainnya. Bagaimana mungkin negara yang Pancasilais, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, begitu alergi terhadap nilai-nilai agama? Jangan sampai negara yang Pancasilais, karena kita tidak mengabaikan nilai-nilai agama, kemudian kita berubah menjadi negara yang Pancasialis, bukan lagi Pancasilais. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, inilah nikmat utama yang kedua setelah nikmat hidup, adalah nikmat kemerdekaan. Kalau kita berkaca merdeka kepada para nabi, Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa merdeka dalam perspektif Nabi Ibrahim alaihissalam adalah huriyatul ibad, min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah masyarakat yang mengalami disorientasi hidup yang keliru, menyimpang. Akan tetapi hal itu subur di tengah masyarakatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim membebaskan manusia dari orientasi hidup yang menyimpang dan salah itu dengan cara agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Nabi Ibrahim adalah masyarakat yang materialistik, yang mereka ingin memvisualisasikan kalau Tuhan itu adalah berbentuk benda, berbentuk materi, nampak, wujud dan kelihatan. Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir, melihat kepada bintang, melihat kepada bulan, melihat kepada matahari. Akan tetapi bintang, bulan, matahari kadang terbit dan terbenam. Kemudian Nabi Ibrahim menyadarkan akal mereka dan hatinya, tidak mungkin Tuhan itu kadang muncul dan juga kadang hilang. Maka kita harus beriman kepada Tuhan yang justru menciptakan itu semuanya. Merdeka dalam perspektif Nabi Ibrahim adalah membebaskan dan memerdekakan masyarakat dan umatnya dari penyembahan terhadap benda, dari penyembahan terhadap materi, menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pemimpin yang tiran, diktator, otoriter yang dikenal dengan nama Fir'aun. Fir'aun adalah representasi dari seorang pemimpin yang merasa dirinya paling berkuasa, anti kritik, otoriter, diktator, bahkan di antara keputusannya membunuh setiap bayi laki-laki yang terlahir dan membiarkan hidup bayi perempuan. Merdeka dalam perspektif Nabi Musa, bagaimana menyelamatkan umatnya dari tiran Fir'aun, dari kezaliman Fir'aun, menuju kepada kebebasan, menuju kepada kemerdekaan. Kita merdeka untuk melepaskan diri dari tangan-tangan kolonial, imperialisme, kemudian kita bebas menentukan nasib sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita terbebas dari penjajahan kolonial,
apakah kita juga terbebas dari penjajahan internal dari bangsa kita sendiri? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedangkan merdeka menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang mengalami 3 bentuk penjajahan sekaligus. Penjajahan disorientasi hidup, penjajahan kezaliman ekonomi dan penindasan ekonomi, dan juga penjajahan penindasan manusia yang satu kepada manusia yang lain yang disebut dengan perbudakan. Rasulullah mencoba untuk membebaskan masyarakat Mekah pada saat itu dari orientasi hidup yang salah, menyembah kepada berhala menuju menyembah kepada Allah. Rasulullah membebaskan penindasan dalam bentuk ekonomi pada saat itu agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Rasulullah membenci kalau harta itu hanya terpusat dan berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengisi dan ceramah dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya, ada orang kaya yang kelihatan sombong. Rasulullah kemudian mengatakan, ayuhan nas innama tunsurun wa turzakuna bidu'afaikum. Wahai manusia, sesungguhnya engkau dikasih rizki oleh Allah, sesungguhnya engkau dibantu oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah di antara kalian. Tidak ada satupun orang kaya yang kaya tanpa bantuan orang lemah. Seorang dokter spesialis yang gagah dan hebat, dia adalah rizkinya disebabkan karena orang-orang sakit yang parah. Begitupun para pengusaha, orang-orang pedagang, dia pun menjadi kaya karena yang membeli produknya adalah orang-orang miskin dan di bawah. Bahkan tidak sedikit pejabat tinggi negara kita, presiden, DPR, semuanya mereka yang menyebabkan bisa duduk di jabatan-jabatan tertinggi karena dipilih oleh orang-orang kecil, oleh rakyat-rakyat jelata. Tapi amat disayangkan, begitu mereka berkuasa, begitu mereka memiliki segala-galanya, mereka lupa kepada orang yang pernah memilihnya, mereka lupa kepada orang yang pernah menghantarkan sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang mulia itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan nikmat utama yang ketiga adalah nikmatul iman. Inilah nikmat yang paling mahal, yang paling utama di antara itu semuanya. Nikmat kehidupan Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Nikmat kemerdekaan hanya Allah berikan kepada manusia, sedangkan nikmat iman, nikmat Islam hanya Allah berikan kepada manusia tertentu dan pilihan. Itulah kita yang mendapatkannya. Bahkan ada orang yang senantiasa bertemu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, interaksi sehari-hari dengan Nabi, mereka tidak mendapatkan nikmat iman dan Islam ini. Kita yang tidak sejaman dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, bahkan mungkin mimpi pun tidak pernah dengan Nabi, akan tetapi Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Pelihara, jaga, tingkatkan nikmat itu, karena itulah nikmat yang mampu menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia, terlebih kehidupan akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqak. Allahumma ansurna al ikhwanana al muslimin
Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.